lanjutkan saja. Oke. Persoalan kedua yang mesti dijawab oleh Ba'alawi. Jika sudah, artinya juga jika sudah ada ulama yang mengisbat ya, bahwa nasab Ba'alawi itu berdasarkan catatan nasab ulama-ulama ahli nasab sebelumnya, maka tolong tunjukkan catatan atau susunan silsilah nasabnya Bani Ba'alawi dari ulama-ulama ahli nasab yang berkesinambungan datanya sampai zamannya Ahmad bin Isa An-Naqib atau sekiranya 2 abad setelah Ubaidillah. Artinya setidaknya ada catatan nasab mereka yang ditahqiq, yang di-ACC, yang diisbat oleh ulama ahli nasab yang bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari orang lain yang ahli nasabah yang ada 200 tahun setelah wafatnya Ubaidillah. Artinya setidaknya ada catatan nasab mereka di abad 7 Hijri yang telah diisbat oleh ulama ahli nasab, termaktub di dalam kitab-kitab nasab sebagai tanda bahwa nenek moyang mereka sudah diisbat menjadi keluarga Sadatul Ashraf. Catat itu. Dan perlu diketahui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Atuk Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Kori, kenapa Kiai Imam tidak mau hadir di undangan Robito dan di undangan UIN? Ada yang sampai batuk nih. Dengernya undangan UIN tak hadir, undangan di UIN itu Kiai Haji Iman yang ngundang, kok nggak hadir, gimana ceritanya? Rencananya Kiai Madudi di UIN itu nggak hadir. Lo kata siapa? Masa ya dia yang mengundang nggak hadir kan? Gimana cara berpikirnya? Itu yang saya jelaskan. Saya paham belum Al-Kirib? Sudah. Nah, jadi kembali kepada konsep judul. Robito itu nggak mau hadir. Padahal ini Robito itu udah menyiapkan kitab sejaman loh buat membantah. Nggak ada kitab sejaman itu, Pak. Udah ada abad ke-6, abad ke-7 udah dipersiapkan sama Robito. Mana buktinya? Seandainya ada, kenapa diskusinya tertutup? Mana coba keluarin mana? Kenapa diskusinya tertutup? Kitab abad ke-6 ke-7 itu namanya Al-Kirib wal Kirut. Aduh, gimana? Kita Al-Kirut itu. Enggak, kalau ibaratnya ada, kenapa tertutup gitu loh, Bang Al-Kirit? Ya, itu kan udah ada kitabnya abad ke-6, abad ke-7 namanya. Kitab apa namanya? Coba kitab apa namanya? Kitabnya Kitab Al-Kirib wal Kirut. Eksistensi keberadaan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu ditulis di Kitab Al-Kirib wal Kirut. Sewek. Bang Ali. Sewek. Iya, siap. Kok nggak bisa ya? Kenapa ini? Ini Habib ini Teguh. Ya. Saya ini. Oke, nggak bisa nih ya? Saya lanjutkan. Dulu ya, lanjutkan aja. Ini nggak bisa. Oke, jika ada yang bertanya, apa standarnya seorang ulama ahli nasab itu dipandang siqah, artinya terpercaya menurut ilmu nasab? Apa sama dengan kesikahan dalam pandangan ulama ahli hadis dan ulama ahli fikih? Nah, maka kita harus jawab nih pertanyaan itu. Standarnya seorang ulama ahli nasab dipandang sikah apa sih? Gitu loh. Menurut ilmu nasab. Apa sama menurut ilmu fikih dan ilmu hadis? Standar kesikohannya atau tidak? Kan gitu. Jadi jawaban kita adalah
pada dasarnya standar seorang ulama ahli nasab yang dipandang sikah itu tidak akan pernah keluar dari ketentuan sikah dalam pandangan ulama ahli hadis, karena ilmu nasab dan ilmu hadis itu sama-sama ada hubungan yang sangat erat dengan sanad, dan bahkan ilmu nasab itu termasuk juga ke dalam bagian ilmu yang tertua dari berbagai fan ilmu dalam peradaban manusia. Nah, ini baru tahu nih, ternyata ilmu nasab adalah satu fan ilmu yang paling tua dalam peradaban manusia. Sebelum Islam diturunkan di alam dunia ini, ilmu nasab sudah berjalan sejalan dengan adanya perkebunan manusia dengan manusia, gitu loh. Nah, di mana ilmu nasab ini sudah dimulai sebelum Nabi Muhammad SAW diturunkan. Maka oleh sebab itulah Nabi SAW bersabda, apa sabda Nabi? Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Ya. Fa inna sillatar rahmi mahabbatun fil ahli mutratun fil mali munsa'atun fil ajal mardatun li rabbi. Artinya, pelajarilah nasab-nasab kalian untuk supaya dapat kalian menyambung kekerabatan kalian. Karena menyambung kekerabatan itu merupakan wujudnya rasa cinta terhadap keluarga, lagi menjadi sebab banyaknya harta, lagi menjadi sebab panjangnya umur, lagi menjadi sebab keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad juz kedua halaman 374. Pengarang kitab Al-Iqdul Farid yaitu Syekh Abdul Rabbi berkata, siapa saja yang tidak mengenal silsilah nasabnya, berarti ia tidak mengenal manusia. Maka siapa yang tidak mengenal manusia, maka tidak pantas baginya kembali kepada manusia. Ngeri nggak? Jadi kita harus tahu, jangan saja sebatas nasab Nabi. Nasab kita walaupun bukan keturunan Nabi, kita harus tahu siapa saudara kita, siapa bapak kita, siapa kakek kita. Karena siapa yang tidak mengenal silsilah nasabnya, berarti dia tidak mengenal kakek moyangnya. Maka kalau dia tidak mengenal kakek moyangnya, maka tidaklah pantas dia kembali kepada jalur kakek moyangnya. Artinya nggak pantas dia kembali kepada jalan kemanusiaan. Ini bukan manusia dia, nggak dianggap sampah. Jelas. Sebagaimana ilmu apapun mesti memiliki sanad, maka ilmu nasab juga terlebih lagi untuk memiliki sanad-sanadnya. Apalagi dalam mengisbat nasab orang yang berkesinambungan kepada Nabi SAW. Jadi semua fan-fan ilmu ya mesti mempunyai sanadnya. Terlebih-lebih ilmu nasab, ya kan, terlebih-lebih masalah sanad nasab, apalagi nasab orang yang mengatakan dirinya bersambung kepada Nabi, maka perlu sekali ditinjau dari sudut sanad-sanadnya, sanad nasab maksudnya, ya. Maka oleh sebab itulah ulama-ulama ahli nasab menetapkan terkait kesikohannya ulama ahli nasab dengan beberapa sifat berikut ini. Ya, baru yang pertama, yajibu ayyakuna taqiyan li alla yartashi 'ala al-ansabi kama qila fi Abil Harithil Muntidhi an-nasaba qalu kana yartashi 'ala an-nasab. Yang pertama, ahli nasab wajib mesti orang yang bertakwa. Tuh, jangan orang yang abal-abal, Bang. Harus yang muttaqin, berilmu, ya, agar terhindar sokok menyogok. Gimana? Syekh Madura kan itu orang yang berilmu. Iya, sebentar. Tenang. Kan orang yang berilmu. Bang. Jangan panik. Tenang saudara-saudara. Tenang saudara-saudara. Mana kan udah itu udah dinyatakan bahwa itu ijma ulama loh soal Jumat itu. Oke, kamu sudah telat datangnya, Bang. Kamu telat datangnya.
tadi di atas kita sudah memberikan metodologi, yaitu dalam menetapkan nasab, ya kan, orang harus melihat ahli nasab itu mesti merujuk atau melihat referensi kepada catatan ulama ahli nasab yang sikoh, gitu loh, yang ada sebelumnya. Misalkan kamu nih ahli nasab, kamu harus melihat catatan ahli nasab orang sebelum kamu, terus orang sebelum dia, orang sebelum dia, orang sebelum dia, agar catatan nasab itu semua urut sampai kepada Kanjeng Nabi. Nah, kalau ada orang yang menyatakan seorang ahli nasab mengakui suatu nasab tanpa dia mengambil tukilan daripada ulama-ulama ahli nasab atau catatan-catatan ulama ahli nasab sebelumnya, berarti dia terlihat takwa, namun pada dasarnya dia menerima sogok. Karena apa? Karena dia tidak menyatakan sesuatu sesuai dengan kaedahnya. Jelas? Tapi itu kan sama Dirajai kan Ya, sudah siapa? menetapkan bahwa apa namanya Bang Alawi itu kan sahih nasabnya. Iya, kalau dia menetapkan sahih nasabnya tapi dia tidak memberikan referensi dari mana dia mengetahui. Ada loh. Ada. Mana? Raja itu orang mana coba sebutin dulu. Iran. Gua kirut terus. Ya, dengerin lagi, jangan dipotong biar keren. Ya, jadi wajib ahli nasab mesti orang yang takwa, yang takwanya yang kayak mana tujuannya? Ya, tujuannya agar terhindar dari sogok menyogok, gitu loh. Jangan nanti seorang ahli nasab dia menerima sogok sehingga orang yang bukan keluarganya akan dijadikan sebagai keluarganya karena menerima sogok, gitu. Maka ketakwaan yang ini akan menjadi catatan bagi ahli nasab agar terhindar dari sogok menyogok dalam menetapkan nasab seseorang. Dulu pernah terjadi ini, sebagaimana adanya informasi yang pernah terjadi pada seorang ahli nasab yang bernama Abil Harith ibnu Munkidhi, ya. Jadi Abil Harith ibnu Munkidhi atau ibnul Munkidhi itu beliau dikenal orang yang ahli nasab di masanya, ya. Namun ulama-ulama yang ada di zamannya menyatakan bahwa Abil Harith ini seorang ulama ahli nasab yang menerima suap dalam menentukan nasab, gitu loh. Paham ya? Jadi orang yang mau menerima sogokan, dia akan mencangkokkan nasab orang kepada jalur orang lain. Nah, inilah yang mungkin terjadi bagi orang-orang yang menerima sogok sehingga dia mengakui bahwa nasab Alawi ini asli sahih tapi tanpa data. Ini dapat dianggap bahwa telah melakukan penerimaan uang atau sogok supaya dapat titel sayyid. Padahal hatinya enggak, hatinya si ahli nasab. Jadi kita contoh ketika ada orang mengatakan Mahdi Rojai mengisbat nasab Alawi, sementara dia tidak menghadirkan bukti secara akurat dengan data. Lalu dari mana dia bisa mengakui? Padahal di dalam mukadimah kitab karyanya dia telah mengatakan syura wal istifadah sebagai keturunan Nabi harus berlaku dari masa ke masa, arti dari generasi ke generasi harus dikenal. Tapi Tapi kan itu bicara begitu kan, tulisan begitu kan sebelum menemukan sama Dirojai itu sebelum menemukan kitab sezaman loh. iya, jadi ketika dia sudah menemukan kitab sejaman, namun dia tidak menyebutkan kitab sejaman. Mana kitabnya ada, sehingga dia tidak menyebutkan. Maka jadilah kitab itu kitabnya namanya Al-Kirid wal-Kirud. Gitu. Ya. Monggo Kang Ali bernarasi Kang Ali. Bebas sampean di sini. Makanya ini Madudin ini harus hadir di Robito biar ditunjukkan. Kang Ali, monggo bernarasi Kang Ali. Ayo, mumpung di room saya ini, ayo. Siap. Saya tetap menyambung daripada obrolannya Bang Khori waktu sama Bib Mujasim. Karena ini kan apa ya, udah ada beberapa pembahasan tentang nasabnya Mbak Alawi.
Dan bahkan hasilnya sampai detik ini pun tidak ada yang suara wali istipado, pada akhirnya kan begitu ya. Karena ini apa yang diangkat oleh Kiai Imad ini kan baru sekarang gitu di Indonesia. Kalau di sana kan udah beberapa para pencari nasabah ataupun yang membahas tentang nasabah alawi lah gitu. Kalau saya itu aja sih sebenarnya. Makanya nih Kalau memang teman-teman, standar kajiannya itu Guru Madin suruh hadir di Robito. Robito itu mau menunjukkan kitab sezaman, eksistensi keberadaan Ubaidillah. Ada ini penting Madudin ini hadir Bang dong Kirit, agar cepat selesai. nggak Ya. apa-apa, Robito tetap akan datang kok, meskipun Kiai Imad nggak datang di Robito tanggal 7, dia tanggal 10 akan datang tetap. Biarin, nggak apa-apa. Ya ditunggu aja pokoknya. Pengen tahu keberanian Kiai Madudin. Ayo, siapa yang berani naik diskusi sama saya nih? Wal Kirut, seandainya Kiai Imad itu tidak berani, dia kalau kita ngambilnya itu dia penakut. Aduh, mantul lah. Mantul. Bang Satria. Aduh, tuh bininya dia. Seandainya Kiai Imad itu tidak berani, ya kan? Kenapa beliau mengeluarkan tesis? Seandainya dia sudah mengeluarkan tesis, dia akan membatalkan tesisnya, kan begitu. Paham ya dari kalimatnya ya? Jadi jangan membangun aja seorang itu berani atau tidaknya, cuma sampai di mana yang ditunjukkan sebeliau, sampai di mana yang ditunjukkan beliau, dan sampai di mana RA menyampaikan keabsahannya, gitu aja udah selesai loh. Betul. Kan begitu. Sepakat. Ya Bib ya. Harus kita dukung. Kita ngomong Makanya secara nih teman-teman nih di sini dorong dong. Kiai Madudin hadir tanggal 8 nih di Robito. Allah. Ya udah, kita ini kalau memang kita mengaku Sini, sebagai kalangan bawah, Walkirit. Sekarang ini kalau Kiai Haji Imad itu datang, apakah sanggup Rebito itu menyiapkan segala sesuatunya? Ya sanggup banget dong. Sanggup, betul. Tanggung Iya, jawab nih sanggup, sekarang Bos. kita tanda tangan yuk. Sanggup Tanda tangan dong, kita. sanggup. Boleh. Boleh. Ya, Anda kapasitas Anda di Rebito itu siapa? Saya bukan apa-apa di Robito, tapi saya Loh, kenapa Anda menyangkupi? Ya sanggup pasti Waduh. Robito sanggup loh. Sanggup pasti Robito. Sanggup dari mana? Dari mana sanggup? Undangannya itu, yang namanya diskusi itu harus kesepakatan kedua belah pihak. Itu yang pertama. Yang kedua lagi di situ, timnya Rebito itu siapa-siapa kita tetapin dulu. Panitia apa namanya? Ya makanya tim- teman-teman di sini ini pada bukan bahas, makanya bukan teman-teman di makanya, sini nggak ada ini cerita makanya di datang situ. ke Rebito. Apa namanya? jangan ngoceh di Kirit. di medsos datang. Siapa yang ngoceh di medsos itu siapa? Kalau nggak kaum Mbak Alawi yang apa namanya ngoceh di medsos. Undangan belum datang aja udah disebar. Apa? Siapa yang ngoceh? Ngomong lu. Makanya datang ke Robito. Sok. Iya datang sekarang. Ini yang mengundang itu kamu apa siapa? Yes, Robito yang Siapa mengundang, yang makanya mengundang? datang kalian nih. Iya kita datang, tapi siapin nggak? Untuk menyajikan Bukan, loh. nanti dulu kita. Memang kamu tahu nggak apa yang diundang di Rebito itu apa? Undangan apa coba? Ya undangan Undangan untuk apa? diskusi dong. Aduh, berarti kamu itu nggak tahu. Bukan undangan diskusi. Gimana kamu? Pret. gini Bang Wal Al-Kirit, jadi ketika kita diskusi itu bukan diutamakan ilmu ngeyelnya, bukan, tapi ilmu pengetahuannya dulu. Jadi biar kita tahu alur obrolannya gitu loh. Itu aja sih, simple kok sebenarnya. Itulah tipe-tipe apa namanya? Memang syarat untuk menjadi mukibin itu goblok. Kalau nggak goblok nggak jadi mukibin. Jangan begitu Bang Detektif, Mukibin sekarang udah pada pinter. Bibin sekarang tuh udah pada sadar. Jadi Bang Tengku, kalau apa nih memang kita begini, ada Bang Tengku nih.
Ya, Bang Kirit. Oh, Mau lanjut. tunggu kapan nih ketemu Babe Aldo nih? ya nggak tahu bang. Ya itu Tapi ketemu masih umroh. rencananya kan mau ketemu sama Forkamal Alawiyyin. Ya nggak tahu, nggak ada telepon, ngomong doang bang. Wah itu. Ya enggak. Ya kan? Masa sih nggak ada telepon? Coba dong angkat dong. Tuh, maksa nih ya. Ada. Itulah terkadang maksa tuh. Jadi gini loh, Bang Saya mau bang. Alkirit. Aduh. Bang Alkirit, yang maksud kami itu ya, kami itu nggak bakalan seperti ini ketika apa yang dikeluarkan oleh Kiai Imad atau Stengsis itu dijawab dengan RA secara ilmiah, nggak harus tertutup, nggak harus framing ini ulama ini kan gitu. Karena apa? Kami sudah juga terdoktrin bahasanya. Dan Terdoktrin Habib bagaimana? Al-Atas kan sudah bilang Dengerin ini dulu, acaranya Allahu live bukan Akbar. tertutup. Bang, Dengerin lihat dulu. dong. Dengerin dulu kalimat saya, ini belum selesai. Anda gimana sih? Anda nih, ya Allah, saya anggap Anda sudah dewasa loh di sini. Dengarkan dulu bahasa kami itu. Gini maksud saya, kita ini sudah terdoktrin dengan kalimat satu habaib itu kan yang bodoh ataupun yang maksiat itu lebih mulia Habib daripada Al-Atas tujuh itu ulama. udah memberikan loh, udah kasih tahu loh ini acaranya live gitu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lanjut. Saya udah angkat tangan sudah ini. Nggak Nggak bisa nyambung. diskusi. Kasih Al-Kirit nggak nyambung. Nggak nyambung. Apa yang kita bicarakan aja nggak nyambung. Putus bang di sini bang sinyalnya. Merah. Kalau orang itu dengerin dulu apa pendapat orang, Al-Kirit. Dengarkan, punya kuping untuk mendengar, punya mulut untuk berbicara. Jadi saat lawan bicara sedang berbicara, bukan mulut yang untuk mendengar. Begitu. Ya. Saya lanjutkan ya, saya lanjutkan dulu ya. Lanjut. Gini, Betul. saya lanjutkan dulu ya. Jadi kalimatnya begini, kita ini terdoktrin ya. Kita ini terdoktrin, bahasanya kita terdoktrin mengaku ini. Bahwa satu habaib yang bodoh atau satu habaib yang... Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu habaib yang maksiat itu lebih mulia dari 70 ulama yang alim, kan begitu ceritanya. Nah, secara logika berarti ulama-ulama sudah dinafikan, kan begitu. Lihat turun dia. Terus sekarang kebanyakan dari pihak muibin ataupun habaib itulah buktinya, kan gitu. Kayak Holil Bangkalan, Sahana Holil Bangkalan, kayak Simasari, Mbak Maimun atau ulama lain tidak menafikan loh. Kita ambil lagi statement yang terbaru yang selalu diucapkan bahwa satu habaib itu lebih mulia daripada 7 ulama yang alim. Secara tidak langsung beliau kan dinafikan semua dong. Kan gitu. Lah kalau sudah dinafikan, kenapa sekarang mereka minta bantuan? Istilah barang sudah dibuang ke tong sampah, diambil lagi ini loh, kan lucu. Itu kalimatnya saya tangkap ya. Jadi saya harus ngomong bagaimana ulama ini, andaikan benar Kiai Maimun Jubair atau Al-Bantani, ulama-ulama dulu, seandainya benar kitabnya yang mana, kan gitu kan. Jangan sekedar ucapan dan kata-katanya. Lah kata-katanya kan kita bingung, katanya si A, ntar kita lari lagi, ya muter terus kata-katanya terus. Seandainya oh inilah ada kitabnya di halaman sekian, Pak beliau telah menyatakan bahwa menulis tentang mengisbat ya kan keabsahan Ba'alawi, udah beres sebenarnya, atau RA gitu loh. Sampai sekarang kan dengan kalimat katanya dan katanya. Tapi dengan Anda mendengarkan ilmu dengan kata-katanya ingin mencerdaskan anak bangsa itu loh, itu menurut saya. Gitu loh. Jadi yang kita mau itu kebenaran transendentalnya dulu. Gitu loh. Kebenaran transendental itu apa? Mungkin Anda sudah paham lah di sini. Anda di sini kan orang-orang jos semua menurut saya kan gitu loh. Sampaikanlah yang benar transendentalnya itu seperti apa kebenaran transendental gitu loh. Bukan hanya kalimat katanya dan katanya dan katanya. Ya bagaimana kami harus percaya dengan kata-katanya kan gitu kan. Kami akan tetap taslim ketika benar apa yang Anda sampaikan sesuai data, tidak sesuai kata-katanya, itu kami akan taslim. Beres dan aman kok sebenarnya.
Itu yang saya ingin sampaikan. Monggo dilanjut. Itu kalau nggak salah itu Said Qori itu dalam kitab Tareh itu Bani Ba'alawi itu pernah hijrah ke Hijaz, dan dia diadili oleh Raja Hijaz itu. Bagaimana itu? Apa benar itu Said Qori? Di abad 12 atau 13 itu? Ya, itu tahun 1630 Masehi. Itu ada Syarif Al-Rafiq Al-Ubaidali Al-Hasani. Beliau pada masa itu seorang imam, seorang syarif Mekah, ya sultan lah pada masanya. Nah, beliau ini menghukum Habib karena menikah dengan syarifah dari kalangan Sada. Lalu mereka dipukul berapa kali pukulan dengan tongkat, gitu. Jadi ya dengan harus mereka tidak boleh mempergunakan kata-kata syarif atau sayyid. Nah, setelah itulah mereka berubah menjadi menambahkan nama Al-Habib, gitu. Berarti kalau dihukum itu berarti mereka itu tidak sepupu gitu ya? Ya, tidak sepupu dengan keluarga Said Syarif di sana. Nah, itu kan artinya jelas bahwasanya itu sudah boleh dikatakan sesuatu hukum dari Sultan Raja Hijaz itu sendiri, sama dengan dia sudah menetapkan hukum, sama berarti dia sudah mengisbat, ya kan Said ya? Ya. Fadol, Satria Nusantara. Lanjut Kiai, lanjut. Ya, itu saudara kita Ale. Fadol Ale. Ya memang tadi aja udah sih statementnya, sementara itu aja dulu. Kalau kemarin juga kan Bang Qori nongol di beberapa room mereka juga kan sudah mengiyakan ataupun mencari jalan yang terbaik. Itu udah keren sekali kalau menurut saya. Ajib itu. Ajib udah ya. Kan, Ajib, beliau itu udah komunikasinya bagus. Cuman mungkin kan nanti kita akan masih meraba-raba untuk pembuktiannya nanti gitu kan, di tanggal 7 ataupun di tanggal 10, kita nggak tahu. Gus Wabi itu kan udah mengakui keilmuannya Bang Qori, udah ajib itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kan Ale ini begini, masam kenal aja nih suara nih. Bang Ale, kan begini ya. Seandainya kita ini anggap aja anak sekolah SD ataupun SMP atau SMA, setidaknya seorang guru itu kan harus menyampaikan sesuai data, ini pelajaran bukunya apa gitu kan, atau PMP, PSBB ataupun matematika kan seperti itu kan. Jadi kita secara logika sebagai anak-anak sekolah setidaknya kan harus guru itu bukan dari katanya ngarang kan, biar nggak bingung kita kan gitu kan. Sesuai harus ada namanya bukunya untuk yang disampaikan guru itu kan, betul ya kan? Secara logika kita ilmiah. Bukan hanya katanya dan katanya, itu kata guru si itu, profesor ini. Lah buktinya mana Bu kan gitu kan. Buktinya mana Pak? Jadi kita bingung sebagai pendengar ini. Aduan yang di bawah itu. Gitu loh. Sebagai pendengar yang di bawah kita ini bingung. Maksudnya begini. Seandainya benar, ayo sampaikan. Jadi bahasanya kalimat gitu.
hilangkan keraguan-keraguan kami yang paling dalam, minta tolong, kan gitu kan. Seandainya benar, tolong sampaikan biar kami itu tidak ada keraguan kepada kalian. Simple kan sebenarnya kan? Betul. Iya kan? Sepakat. Iya. Gitu loh. Sebenarnya tidak akan ada terjadi seperti ini gesekan ataupun debat gesekan aja, banyak debatan congor lah ya. Tidak akan terjadi ketika disampaikan secara betul. Gitu loh. Dan di sini juga di pihak Anda ataupun di pihak RA atau di pihak Kiai Imad itu saling mencari data kan, begitu loh. Betul kan itu kan. Lah, akhirnya terdoktrin seperti namanya bola salju itu kan. Bahasanya begini, selama 2 tahun ini lebih, kenapa belum ada penyanggahan ataupun ibaratnya antitesisnya nggak dikeluarkan kan begitu kan. Bukan kata demi Allah, tidak, kita nggak butuh seperti itu. Kita ini kan masyarakat sudah termasuk masuk ke dunia ataupun di ranah teknologi yang canggih. Mereka bisa mengakses dari teknologi kayak Google atau yang lain, informasi kan lebih cepat, PDF kan begitu. Itu saja sudah selesai sebenarnya. Kami ini sudah bukan yang di abad tahun 20 tahun yang dulu itu kita itu diceritakan dengan dongeng-dongeng Nina Bobo gitu loh. Kini sudah di abad teknologi gadget kan. Anda sudah pasti paham kan begitu kan Bang Ali? Sepakat ya. Jadi sekarang Gimana? Kalau saya punya pola pikir begini, kalau dulu orang itu mencari ilmu itu sangat susah lari kemana-mana karena kita nggak punya datanya ke ulama ini untuk kitabnya ini kan. Kalau sekarang kita sudah gampang, tinggal di Google gadget ya kan, PDF-nya apa-apa udah gampang kan, tanpa harus datang. Cuma kita datang untuk kepastiannya kan begitu kan. Itu secara logika. Lah lucunya sekarang banyak orang punya ilmu tapi bingung untuk menyampaikannya. Gitu. Yang saya pahami seperti itu. Mudah mencari ilmu tapi mempergunakannya susah. Ya zaman sekarang ini. Itu yang saya pahami. Ya mohon maaf kalau ibaratnya ada ucapan saya yang mungkin salah, ya mohon maaf sebelumnya. Lanjut, monggo. Yang punya narasi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Khair. Gimana Gusom kemarin? Ya, khair. Sepertinya di teman-teman. Yang Kemarin mana ya? seru banget saya lihat di bawah itu Gustom itu di pepet-pepet itu. Oh ya biasa kan artis itu kayaknya ya sama gitu. Habib. Jadi kalau lagi naik daun ya gini naik lagi. Kronologinya kayak gimana itu? Ya biasalah kan kalau mereka menerima dengan akal sehat ya nggak akan banyak berdebat. Intinya yang sesuai dikatakan Kang Wayang tadi ya kan. Makanya saya itu sering bilang kalau yang baru ikut-ikut mending mendengarkan dulu. Kan kebanyakan juga dari kapib-kapib yang muda itu kan baru mendengarkan, nggak ngikuti yang 2 tahun lalu. Wah sudah wis, wah kayaknya merasa paling terdolimi. Dalam ya Sampai nggak lihat judul itu, nggak lihat judul di atasku itu loh. Jadi muhibin loh aku sekarang. Karena iya, saya ini kan mukibin. Saya kan jadi mukibin. Jadi begini Bang Ali. Mukibinnya Wali Iya, Songo Bang Ali. kalau saya. Bang Ali. Jadi begini Bang Ali. Ketika saya masuk ke rumahnya Habaib, saya satu pun sekali mencaci maki tidak pernah. Saya ingin mendengarkan sampai kemana-kemana. Karena kan saya baru masuk. Betul. Saya akan komentar selama 1 minggu nongkrong di sana. Saya belum pernah komentar yang tidak di sana. Saya masuk mendengarkan terus apa yang dinarasikan, apa yang diucapkan dan apa yang didiskusikan saat ini gitu loh. Setelah saya agak bosan saya pergi. Besok mampir lagi. Apa lagi yang didiskusikan? Saya tidak pernah mencaci maki. Di rumah mereka, wallahi saya nggak pernah mencaci maki. Saya mendengarkan dulu dan menyimak karena saya ingin jadi orang yang berilmu. Orang bodoh yang ingin punya ilmu, bukan orang yang bodoh pura-pura punya ilmu ya. Saya orang bodoh yang ingin punya ilmu. Kalimatnya seperti itu. Jadi saya mendengarkan dulu sampai di mana. Ini gimana? Gimana Kang Ale? Roomnya Habib yang kana siapa? Yuk kita masuk yuk berdua. Kalau sama kamu aku kan boleh. Kamu kan muhibin aku, monggo. Masuk sama saya. Nanti saya tak ketawa di sini. Oke. Kang Ali ini mukibin baik, jujur, selalu
jujur dalam posisinya, nggak kayak yang lain. Saya netral, saya nggak tahu apa-apa, jancuk. Tapi